Berikut kita akan lihat tentang akuisisi geolistrik, bagaimana cara dan tekniknya. Jadi setiap material itu memiliki properti resistivitas atau kelistrikan tersendiri. Kita ambil contoh batuan pirit dan sandstone. Kalau kita ukur menggunakan avometer, kita setel di pengukuran resistansi, maka pirit akan memiliki nilai resistansi yang lebih kecil dibandingkan dengan sandstone. Sandstone lebih resistif karena pirit ini lebih mudah menghantarkan listrik dibandingkan dengan sandstone. Berbagai macam metode geofisika dalam aplikasinya, terutama resistivity ini geolistrik yang memiliki properti fisik berupa resistivitas. Aplikasi geolistrik biasanya primer itu digunakan di eksplorasi atau development mineral deposit, di biji besi, ferro nikel, ferromangan atau magnetit yang terkait dengan unsur-unsur ferro dan magnetik, ataupun yang berasosiasi dengan mineral-mineral tersebut. Kemudian investigasi di site engineering, baik berupa bedrock, soil resistivity-nya, korosivitas, terus kekerasan atau kelunakan batuan, tapi berdasarkan nilai porosity-nya yang kita ambil dari nilai resistivity. Jadi resistivity juga bisa menggambarkan batuan tersebut bersifat sedimen consolidated atau tidak, jadi unconsolidated sediment atau consolidated sediment rock, atau batuan masif atau kristalin. Jadi kita bisa menggunakan ini di site engineering, baik penggunaannya untuk mengetahui adanya rekahan, fracture, adanya rembesan mata air, terutama di daerah pinggir-pinggir bendungan, samping-samping bendungan, atau retakan di dinding bangunan bendungan. Kemudian juga kita bisa mencari digunakan di investigasi hidrogeologi untuk mencari air tanah ya, terutama air tanah, reservoir air tanah di mana, potensi air tanah ada di mana. Atau kita bisa mendeteksi cavity yang terdapat di subsurface, di bawah permukaan. Biasanya ini daerah batu kapur, batuan karbonat, batu gamping. Kita juga bisa mencari sebaran-sebaran polutan yang masuk ke dalam lapisan bawah permukaan, atau juga bisa juga kita diaplikasikan di arkeogeofisik. Jadi inti utamanya dalam geolistrik itu adalah pengukurannya adalah dua elektroda arus, yaitu A dan B, dan dua elektroda potensial. Elektroda arus A dan B itu kita berfungsinya sebagai menginjeksikan arus ke dalam bumi. Kemudian hasil injeksi arus ini akan menimbulkan medan garis-garis potensial yang kemudian akan direkam oleh elektroda potensial M dan M. Hasil pengukuran itu nanti kita akan plot di kertas grafik logaritmik dengan sumbu X AB per 2 dan rho resistivitas semu di sumbu Y. Skala logaritmik 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya, ini juga sama. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pertama kita ukur bentangan terkecil. Biasanya bentangan AB per 2 terkecil adalah menggambarkan datum di layer paling atas. Nah ini, jadi kita dapat data di layer atas, kita plot sini AB per 2 nya dengan nilai resistitivitas semu. Kemudian kita tambah bentangan AB per 2 nya, kita perbesar, kita akan dapat datum lebih di bawah lagi. Kita plot lagi, kita bentang lagi, kita plot lagi,
terus kita bentang sampai batas tertentu, kita dapat titik-titik datum. Berikut ini geolistrik alatnya, automatic resistivity main unitnya. Kemudian di sebelahnya ada sumber arus. Lalu ada 4 kabel, yaitu kabel arus 2 C1 C2 atau kita sebut A dan B, dan kabel potensial atau tegangan P1 P2 atau MN, lengkap dengan masing-masing elektrodanya dan alat bantu, yaitu hammer atau palu. Main unit instrumen resistivity meter kita koneksikan dengan sumber arus. Jadi ini mengubah arus DC 12 volt menjadi sesuai keperluan. Ini instrumennya automatic resistivity 2 RS2. Kita lihat di sini ada elektroda yang sudah terkoneksikan dengan kabel dan masuk ke dalam alat. Ada 4 kabel di sini. Ada kabel potensial 2 dan kabel arus 2. Elektroda 4 ya. Elektroda arus 1, potensial 1, kemudian ini elektroda potensial 2, dan ini elektroda potensial 3. Kemudian kita lakukan pengukuran. Kemudian setelah tadi diukur, kita cabut yang elektroda arus, kita pindahkan ke jarak yang lebih besar. Pindahkan ke jarak yang lebih besar, baru kemudian kita ukur lagi. Hasilnya nanti kurva ini akan kita lakukan proses inversi 1D sehingga menghasilkan nilai resistivitas tertentu pada kedalaman tertentu. Jadi ini nilainya resistivitas 1 dari kedalaman 0 sampai 1 contohnya. Resistor 2 dari 2 sampai 2,5 misalnya, setengah meter. Jadi hasil survei geolistrik ini adalah nilai resistivitas terhadap kedalaman yang sering kita sebut juga nilai 1 dimensi. Kalau kita punya nilai di titik pengukuran ini seperti ini, kemudian kita punya ada titik ukur lain lagi, kita dapat mengkorelasikan nilai-nilai tersebut sehingga menjadi sebuah interpretasi penampang. Ini contoh data hasil pengukuran. Jika kita lihat ini ada AB per 2 nya 1,5 meter, kita plot. Ini 1, ini 2, berarti 1,5 sekitar sini. Kemudian nilai rho nya adalah 2,226, kita cari nilai 200, 100, 200 berarti di sini. Nah, kita plot. Seterusnya dengan AB per 2 yang tambah besar, kita plot nilainya. Di sini ada nilai overlap, yaitu overlap MN nya. Di MN itu kita ubah di 12 di sini ya, ketika MN nya 0,5, karena rule-nya, peraturannya itu 5 kali bentangan. Jadi besarnya bentangan AB A ke M itu 5 kali bentangan MN gitu. Ini contoh datanya cukup bagus ya. Nah, ini contoh data yang bagus tapi ada sesuatu nih.
Ini harus kita waspadai, bukan kita waspadai, kita cek apakah memang pengukuran kita atau memang karena ada sesuatu di alam ini yang harus kita cari tahu. Bisa kita selidiki langsung apakah ada sebuah overlap gara-gara sesar atau tidak. Jadi ini juga bisa indikasi adanya sesuatu yang membuat dia jadi overlap datanya, atau karena kesalahan pengukuran, jadi harus kita ulang. D175 siap. Standby, tunggu tim A. Santai dulu Kang. Tembakan gentong. Bawa sama sungai. Pelan-pelan. Untung kita menahan tidak. Kabelnya dipakai sebagai alat ini juga, Pak. Alat berpegangan juga. NKB itu bukan menahan nih kau. Pelan-pelan. Ya ke sana. Tim mencoba bertahan. Ya, tancap di tanahnya aja. Saya menyusul. Naik tebing, Bang. Berapa itu, Pak? Yo, 175. Siap. Yo, diinjek. Akuisisi geolistrik. Jadi ilustrasinya begini, kita di lokasi itu pertama kita pasang dulu ini semua elektrodanya, kita tancapkan. Jadi kita biasanya memakai 48 elektroda dengan spasi elektroda tergantung kebutuhan, apakah 1 meter ataukah 2 meter atau 3 meter atau sampai 30 meter. Jadi spasi antar elektroda ini nanti itu diatur tergantung berdasarkan apa yang ingin kita cari. Misalnya targetnya dalam atau tidak, resolusi vertikalnya berapa yang diinginkan. Misalnya kalau kita cari ketebalan yang tebalnya sekitar 2 meter, ya pastinya kita pakai interval elektrodanya yang 1 meter gitu. Tapi itu juga tergantung target kedalaman. Kalau target kedalamannya sampai 100 meter, ya otomatis bentangan kita ini antara elektrodanya akan besar. Biasanya kita pakai 48 elektroda atau kita sebut juga 48 channel. Nah, jadi pertama itu adalah kita tancap elektroda itu sebanyak 48 dengan jarak atau interval tertentu. Jadi nanti setelah ditancapkan elektroda itu, nanti semuanya kita hubungkan ke alat ya melalui switch box. Nah, jadi ilustrasinya begini. Jadi setelah elektroda semua tertancap sepanjang lintasan, baru nanti mungkin kita akan ukur. Jadi kita alat itu yang pertama itu disetting 4 elektroda pertama.
pada elektroda pertama biasanya dari elektroda 1 sampai 4. 1 bertindak sebagai arus, 4 juga sebagai arus, 2 dan 3 sebagai elektroda tegangan atau potensial. Kemudian diukur, kita akan dapat data di sini. Kemudian ini kita pindahkan. Nah, jadi yang nanti yang 2 jadi elektroda arus dan 5 jadi elektroda arus. Potensialnya berubah di elektroda yang ke 3 dan 4. Jadi kita dapat data di sini. Terus kita geser lagi, kita jadi berubah lagi ini elektroda arusnya di 3 dan elektroda 6, 3 dan 6. Terus begitu sampai geser. Jadi ini semua yang membuat alat ini berganti-ganti begini itu switch box ya, switch box otomatis. Jadi dia pindah sendiri nanti yang mengatur mana yang menjadi arus, mana yang jadi potensial. Kemudian setelah kita dapat ini, kita sebut layer pertama, layer paling atas. Kemudian kita perbesar. Ini dapat semua yang lintasannya. Kemudian nanti ini, nah pengukuran itu kita perbesar ininya, elektroda arusnya itu, jarak elektroda arusnya kita perbesar. Berikut juga dengan elektroda potensialnya kita perbesar. Jadi elektroda yang ini dan ini kalau lihat konfigurasi seperti ini Wener ya, kita perbesar. Nanti kita akan dapat datum di layer yang lebih bawah. Nah di sini. Kemudian nanti kita geser lagi, dapat lagi di sini. Terus kita geser lagi. Jadi pergeseran elektroda arus dan potensial ini diatur oleh switch box otomatis ya. Sampai terus kita ukur, nanti kita dapat layer di bawah. Untuk mendapatkan layer di bawahnya lagi, ini nanti kita perbesar lagi jaraknya. Terus kita geser lagi. Setelah dapat semua ini kan kita pengen dapat lagi yang di bawahnya, bagaimana caranya? Ya udah, nanti kita geser lebih besar lagi. Jadi elektroda arusnya ini sama ini, mungkin nanti potensialnya di sini dan di sini, terus saja. Nah, nanti setelah datanya itu sampai maksimal, kita akan dapat hasil penampang seperti ini. Jadi sebaran resistivitasnya itu memiliki variasi secara lateral juga secara vertikal. Jadi kita akan dapat nilai resistivitas terhadap arah lateral dan vertikal. Nah, ini nanti kita masukkan efek topografi. Jadi efek topografi ini akan menggambarkan sesuai dengan kondisi permukaan seperti apa. Jadi bisa kita interpretasikan, asal kita tahu aja nih, asal kita tahu kondisi seperti itu seperti apa di sananya. Misalnya kondisi geologinya seperti apa. Pemasangan elektroda untuk survei 2D. Jadi kita pasang elektroda pertama dengan jarak-jarak tertentu, interval tertentu, tergantung dari desain survei. Jadi target kedalaman kita ingin di berapa. Jadi kita harus sudah mulai punya hipotesis terhadap anomali bawah permukaan kita ada di berapa. Jadi kita susun dengan jarak tertentu.
kemudian dari kabel kita koneksikan ke automatic switch ini. Automatic switch kabel, dari kabel ke elektroda. Pengukuran siap dilakukan. Jadi dalam akuisisi geolistrik 2D ini kabel dan elektroda kita bentang, jadi kabel kita bentangkan, elektroda kita pasang. Nah, ini ada switch box ini, jadi automatic switch boxnya. Jadi yang menghubungkan elektroda di permukaan yang sudah kita tancapkan dengan kabel-kabelnya. Nanti dari switch box ini akan kita hubungkan, koneksikan ke alat ya. Jadi yang ngatur perpindahan elektroda, kapan ngukur ini, kapan ngukur yang sana, itu di switch box ini. Tentunya yang kita atur adalah jenis konfigurasinya apa, berapa banyak data yang mau diambil untuk satu titik gitu. Jadi itu di kontrolnya dari alat. Nanti dari alat akan menginformasikan ke switch box ini. Jadi sangat penting sekali kemajuan teknologi dalam mempersingkat akuisisi ya. Ini persiapannya cukup gampang sebenarnya, asalkan tempatnya kering. Kalau ada tempat datar ya bisa kita gunakan. Yang penting jauh dari inilah, jauh dari bahaya. Ini koneksi sumber arus ke alat ya. Itu kita lihat, jadi koneksi sumber arus ke alat, alat ke switch box, automatic switch box. Nanti dari automatic switch box ke seluruh elektroda dan kabel yang ada di lintasan. Jangan lupa untuk membawa buku catatan, kalau ada apa-apa bisa kita catat. Lintas yang kedua. Was dalam itu parit. Dalam enggak? Berikut ini contoh pemasangan elektroda di rawa-rawa ya. Jadi kita nggak nemu permukaan tanah. Itu kondisinya air yang ditutupi oleh permukaan air ditutupi oleh vegetasi permukaan air seperti enceng gondok, rerumputan atau seperti teratai. Jadi kita tidak bisa menancapkan elektrodanya langsung ke dasar ini, dasar rawa ini. Cukup kita gantungkan saja, yang penting kita ikat elektrodanya di posisi itu, di posisi elektroda yang mau
yang kita pasang pada jarak elektroda 38 misalnya, kita pasang situ, kita ikat aja, yang penting tidak hilang elektrodanya dan dia sudah terkoneksi dengan kabel. Jadi harus diperhatikan koneksi kabelnya ya, sudah dicelupkan saja. Kalau bisa sampai ke dasar ya bagus, tapi kalau terlalu dalam, biasanya kalau kita pasang juga kalau di daerah rawa yang sangat luas gitu, terpaksa kita nyemplung ya nyemplung gitu, kita tancap aja ke dasar. Jadi elektrodanya kita ikatkan di tombak, di kayu tangkai tombak gitu, kalau kita tancapkan aja ke dasar. Kalau sampai, kalau enggak ya kita gantungkan saja mengambang di air. Yang penting elektrodanya tidak hilang ya, tidak terlepas nanti. Ini vegetasinya cukup lumayan. Harus berhati-hati terhadap hewan liar yang berbahaya, serangga beracun, reptil beracun. Harus kita perhatikan sekitar ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ini berikut dokumentasi elektroda yang terpasang, kabel yang terpasang. Ini kabelnya membentang, kita pasang elektrodanya satu-satu begitu ya, sepanjang kabel. Jadi kalau memang harus menghadang atau melintang jalan ya, segala aktivitas jalan harus kita hentikan. Desain akuisisi geolistrik ya. Ini sebagai contoh kita punya desain lintasan geolistrik 2 dimensi. Ini diwakili oleh garis-garis hijau ini dan titik-titik survei geolistrik 1D. Jadi di sini di daerah ini ada survei geolistrik 2D dan ada yang 1D. Mengapa dilakukan 1D dan 2D? Itu harus dari berbagai pertimbangan ya, terutama geologis dan geofisis. Jadi desain akuisisi itu harus kita perhatikan. Pertama, referensi geologi untuk lokasi akuisisi. Jadi benda apa yang kita cari nih? Jadi bendanya itu, benda geologinya itu apa yang kita cari nih? Apakah objek buatan manusia, apakah batu bara, apakah biji besi, atau tubuh mineralisasi. Jadi apa sih yang kita cari gitu? Terus bagaimana dia, seperti kondisi geologi di sana seperti apa? Daerahnya itu seperti apa? Itu bisa kita cari dari peta geologi regional atau peta geologi permukaan yang sudah ada surveinya di sana, atau apapun lah, data bor. Jadi kita sudah punya dulu referensi geologinya di sana. Karena biar tepat dan akurat. Jadi kita surveinya itu nggak kemana-mana gitu. Jadi kita dari luasan daerah misalnya 1000 hektar yang kita survei cuma sekitaran 100 hektar sampai 50 hektar saja. Jadi kita langsung tepat sasaran. Itu contoh. Jadi dari geologi ini kita bisa melokalisir lokasi survei kita. Terus kita harus punya perkiraan atau hipotesis lah, geometri dari target kita, yaitu berapa sih dimensi panjangnya, tebalnya berapa, barang yang mau kita cari itu, objek yang kita cari itu, terus di kedalaman berapa. Karena ini nanti akan menentukan kita pakai konfigurasi elektrodanya seperti apa, terus interval elektrodanya berapa, terus nanti apakah daerahnya itu konduktif atau resistif secara umum. Jadi nanti kita pakai dayanya seperti apa, arusnya pakai berapa gitu. Jadi itu sangat menentukan, karena nanti kan kalau lokasi itu kan jauh tuh biasanya kita akan kesulitan kalau harus tiba-tiba butuh aki tambahan.
sumber arus tambahan gitu. Dan juga kan apakah resolusinya didapat gitu nanti, apa kita sesuai resolusinya dengan keinginan kita, karena kalau bentangannya itu semakin besar memang kita akan dapat penetrasi yang sangat dalam, tapi benda-benda yang terdeteksi ya benda-benda yang berukuran besar atau geometri besar-besar gitu. Terus juga kita harus memperhatikan topografi ya, jadi topografi dan morfologi di lokasi akuisisi ini sangat penting, karena nanti kita akan efektivitas kita mau ke sini itu tantangannya seperti apa. Karena lintasan itu kan harus dirintis, harus ditebas, harus dibersihkan. Jadi topografinya seperti apa, jadi nanti jumlah kru kita sesuaikan. Kalau medannya memang terjal ya krunya agak banyak, sehingga memperingan pekerjaan. Terus juga kalau daerahnya terjal gitu harus pelan-pelan, jadi kita ini satu hari cuma bisa satu lintasan begitu. Karena target utama kita adalah yang terakhir ini, utamakan keselamatan dan kesehatan, karena kita melakukan akuisisi itu untuk mencari objek bawah permukaan dengan selamat dan sehat pulang lagi ke rumah. Jadi yang harus diperhatikan dari desain akuisisi itu adalah cukup sebenarnya 3 ini ya geologinya, tapi dari geologi ini mencakup target seperti barang apa yang mau kita carinya itu. Sekian untuk penjelasan akuisisi dan pernak-perniknya. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.